Nah aku naon nu geulis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu geulis. Sigana mah ngarasaan asa aing hade rupa. Bisa payu ka sasaha tungtungna jadi cilaka. Kulit kelir koning cangkang cawu. Kuna bodas tipung tarigu. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Ya, selamat sore Pak Bram, Mejua-jua. Apa kabar Pak Bram? Jua Pak. Pak Bram, maaf ya, kesibukan Bapak nih. Saya minta waktu di tengah-tengah kesibukan mobilitas Banjarmasin, Banjarbaru, Sungai Puting. Nah, itu luar biasa itu. Jadi gini Pak Bram, menyambung dengan sesi sebelumnya Pak ya, episode nomor sekian saya lupa. Kita terakhir itu membahas mengenai penyakit akibat kerja ya Pak ya. Di situ adanya Kepres 22 nomor 22 tahun 93 ya Pak ya. Namun ternyata ada satu improvement atau pembaruan yang mana lampirannya lebih lengkap ke Pak Bram, yang mungkin saya tanyakan kepada Pak Bram, sudah direvisi atau memang sudah ada pembaruannya dengan Perpres, bukan Kepres tapi Perpres ya Pak ya. Perpres nomor 1 tahun 2019 gitu Pak. Yang saya lihat memang lebih konkret ya lampirannya, penyebab-penyebabnya gitu ya Pak ya. Terus masuk ada kelas-kelas dari penyakitnya gitu ya. Nah ini sebenarnya apapun itu ya Pak ya, namun saya melihat bahwa penyakit akibat kerja itu pertama memang tetap harus mendapat opini dari ahlinya, seorang dokter umum maupun dokter spesialis gitu ya Pak ya, sebagai pengantar. Terus kedua juga adanya jaminan kecelakaan kerja itu ya Pak, JKK itu ya, di situ kan masih sama seperti yang tahun 93 itu. Kemudian juga durasi setelah berlaku atau coverage dari JKK ini adalah 3 tahun setelah berhenti kerja ya Pak ya. Yang pernah kita bicarakan di sesi pertama dulu ya, atau jilid pertama satu dulu kan memang Pak Bram mengatakan bahwa akibat penyakit akibat kerja itu ternyata dampak dari alat berat itu nyata itu Pak. Kalau nggak salah di lampiran itu mengenai fisik ya Pak ya. Ini saya coba lampirkan nih Pak, emang saya melihat itu lebih detail penjelasannya Pak Bram. Selain itu juga apa yang disampaikan oleh Pak Bram kemarin, saya jadi yakin bahwa ternyata benar gitu ya. Itu di cluster dari bagian fisik gitu ya. Jadi ada biologi, fisik sama kimia kan ya Pak ya, pekerjaan-pekerjaannya itu. Itu ternyata dampaknya dampak akibat adanya satu faktor fisika gitu ya di dalamnya, yaitu getaran, suara dan sebagainya. Nah ini kan berarti sebenarnya sudah bisa antisipasi atau dicegah menggunakan APD, tapi ternyata kayaknya APD pun juga nggak menyelesaikan ya kira-kira ya Pak Bram ya. Itu sih Pak dari saya, mungkin mohon komentar Bapak terkait yang itu tadi, pertama mengenai adanya dari Kepres menjadi Pilpres sampai terakhir tadi APD itu Pak Bram. Monggo Pak Bram, silakan Pak Bram. Baik Pak Cuk, terima kasih ya. Ini seperti tadi Pak Cuk sampaikan, ini sebenarnya adalah diskusi kita terkait dengan penyakit akibat kerja yang sebelumnya pada sesi pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, tetapi memang pada waktu itu dasar dari diskusi kita itu masih berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 1993. Iya, ternyata pada tahun 2019 itu sudah direvisi oleh pemerintah lewat peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 terkait dengan penyakit akibat kerja. Nah, tetapi pada prinsipnya sebenarnya di antara kedua
kebijakan pemerintah ini. Ini Pak Bram, saya ada salinan ini Pak. Saya buka. Ya. Ya. Ya lanjut Pak Bram, monggo. Di kedua peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah ini, Ya. ini hampir sama, tetapi di peraturan presiden yang terbaru di tahun 2019 itu sudah lebih didetailkan, ya, dengan penyakit akibat fisik, kimia, fisik dan juga biologi. Nah, sehingga penyebab-penyebabnya itu lebih spesifik. Nah, tetapi dalam salah satu klausul itu disampaikan bahwa tidak tertutup kemungkinan di penyakit akibat kerja sebagaimana di lampiran yang sudah diterbitkan. Jadi disampaikan bahwa di pasal 4 itu penyakit akibat kerja yang belum terdaftar di dalam lampiran itu, itu harus memiliki hubungan langsung, begitu ya, harus memiliki hubungan langsung terkait dengan pekerjaannya, dan kemudian itu di atas analis identifikasi secara ilmiah dan dilakukan oleh dokter yang kompeten. Iya, betul Pak. Ini ada nih. Iya, betul. Ya, kompeten. Jadi spesialisasi dokternya harus masuk di sana, dan kemudian kalau itu memang diakui, itu harus dilaporkan ke pemerintah untuk didaftarkan nanti di daftar penyakit akibat kerja pada peraturan berikutnya. Iya, betul Pak. Nah, tetapi pada prinsipnya sebagaimana tadi di awal kita sampaikan bahwa pemerintah mendorong sebenarnya semua dunia usaha, baik itu yang formal maupun informal, untuk mengedepankan pencegahannya, pencegahan terhadap akibat penyakit kerja ini. Nah, seperti tadi disampaikan di awal, yang mungkin banyak kita hadapi dengan di dunia traksi. Saya kembali ke dunia traksi ya, yang gagas ini. Nah, mungkin akan lebih banyak memang yang terkait dengan yang fisik, begitu ya. Banyak Bu, tapi itu tidak tertutup kemungkinan ke yang lain juga, begitu ya. Betul. Nah, terkait dengan yang fisik, ini cukup banyak ini jenis penyakit yang disampaikan. Nah, pada pertemuan kita yang lalu, berdasarkan Kepres yang terlebih dahulu yang sudah dicabut itu sebenarnya sudah disebutkan. Nah, tapi pada kesempatan ini kita ingin sampaikan lagi bahwa terkait dengan dunia traksi, karena banyak akan berhubungan dengan yang pertama itu kendaraan, alat berat, kemudian workshop atau bengkel, begitu ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian, karena kalau tidak, ya nanti penyakit akibat kerja itu akan pasti dialami. Misalnya di workshop itu ya yang menggunakan las, baik las listrik maupun las karbit, ya itu ya. Jadi itu banyak sekali sebenarnya terpapar oleh fisik, baik itu cahaya yang cukup kencang gitu, atau misalnya gas yang ditimbulkan dari aktivitasnya itu. Iya, masuk kebakaran. Iya, jadi itu sebenarnya karyawan itu terpapar, tapi pada saat dia melakukannya itu ya mungkin dia masih bisa mengantisipasi seolah-olah. Tapi kalau dalam waktu yang panjang, ini tentunya akan menimbulkan penyakit akibat kerja ini. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya fungsi kita untuk bisa melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini, sehingga yang pertama itu kalaupun memang harus terpapar, itu tidak melebihi batas waktu yang disarankan oleh para ahli. Jadi
ini mendapat apa namanya prioritas. Kemudian yang tadi Pak Cuk sampaikan mengenai APD. APD ini memang dalam konteks atau konsep di safety memang itu adalah bagian yang terakhir, Pak. Yang terakhir untuk kita lakukan. Jadi kalau dieliminasi tidak mungkin, disubstitusi tidak mungkin, direkayasa tidak mungkin, tindakan administrasi tidak mungkin, maka salah satu alternatif terakhir adalah dengan APD. Harapannya dengan alat pelindung diri ini pekerja terpapar tapi masih dalam batas yang apa namanya yang diizinkan, toleransi. Oke. Ya, dan pengawasan terkait dengan manajemen pekerjaannya, misalnya batas waktu berapa lama dia harus terpapar yang kita perbolehkan. Nah, itu menjadi bagian kita untuk melakukan kontrol tentunya. Kontrol ya, baik. Kontrol sehingga harapannya ya itu bagian dari manajemen tentunya Pak ya. Misalnya kalau untuk apa namanya yang sering kita sampaikan, operator yang memang harus mau nggak mau menggunakan alat yang tingkat getarannya sangat tinggi begitu ya. Dia cara bergilir lah begitu ya. Jadi tidak terus satu orang yang terpapar oleh getaran yang cukup tinggi gitu. Nah, ini bagian daripada manajemen atau pengelolaan yang kita harapkan supaya karyawan itu pada waktu yang panjang tidak mengalami penyakit akibat kerja. Termasuk medical check up ya Pak ya. Jadi dari sisi ya Bapak barusan katakan itu kan dari tata kelola atau manajemen dunia traksi ya terhadap apa namanya gugus tugasnya, terutama yang ada di frontliner garis depan, para operator yang berdampak langsung, yang berhadapan langsung dengan unit ya Pak ya. Betul Pak. Ya, itu salah satu bagian di administrasi sebenarnya itu Pak. Yang artinya ya di administrasi dengan melakukan medical check up terhadap karyawan yang terkait dengan pekerjaannya memang beresiko tinggi begitu ya. Itu kita lakukan dengan medical check up itu. Karena begini, kadang medical check up juga sering itu nggak ketemu Pak, karena belum muncul itunya apa namanya simptom atau gejalanya pada karyawan itu belum muncul begitu. Karena tidak semua medical check up itu mampu mendeteksi penyakit akibat kerja karena memang belum muncul. Makanya oleh pemerintah pun memberikan ruang 3 tahun kepada karyawan itu, setelah berhenti pun masih oke lah, masih bisa mengklaim itu haknya untuk bisa diterima. Baik. Nah ini penting banget nih, krusial banget bahwa yang dikatakan tadi masih memberikan tenggang waktu mengcover gitu ya Pak, JKK-nya tadi hingga 3 tahun setelah dia berhenti kerja gitu ya Pak ya. Namun tetap ada apa yang namanya beberapa justifikasi, pertama medis gitu ya Pak, dokter. Kemudian apa namanya, apakah dia setelah berhenti kerja itu dia melakukan kerja lain yang lebih berat gitu ya Pak ya. Nah itu kan semuanya harus ada justifikasinya ya Pak ya. Sebagai ya memang betul itu Pak. Sehingga memang kita sebagai pengguna jasa ataupun perusahaan begitu ya, mau dalam seperti kemarin saya sampaikan dalam mempekerjakan karyawan ini juga secara administrasi, balik lagi ke administrasi ya. Memang harus MCU dulu sehingga kita bisa tahu. Terus riwayatnya seperti apa, pekerjaannya kemarin itu seperti apa, berapa jam dia terpapar, sehingga dalam pemilihan karyawan untuk mempekerjakan dia, ya kita juga sudah selektif secara administratif. Betul. Termasuk yang rutinitas tadi ya Pak ya, bagian dari itu tadi lah fungsi kontrol juga itu Pak, walaupun itu tidak terdeteksi di awal, tapi apabila suatu saat adanya dispute atau apa istilahnya sengketa atau apapun, itu semua poin-poin administrasi yang menjadi titik apa serang gitu ya Pak ya, apabila terjadi dispute gitu Pak. Karena kan apapun semua orang pada sengketa itu bagian dari upaya untuk mengurangi resiko lah. Iya, aspek-aspek normatif pun semuanya diungkit-ungkit gitu ya Pak ya. Ya itulah. Ya betul Pak Bram. Jadi ini masukan baik Pak, masukan baik bagus.
yang awalnya saya pun nggak menyadari itu loh Pak Bram, di 2 episode sebelumnya ya Bapak pun ngangkut masalah ini. Wah, ada ya akibat kerja. Wah, terus Bapak berikutnya kemarin ada loh Pak Cuk, coverage sampai 3 tahun itu nggak tahu saya Pak sebelumnya. Dan ini Insya Allah ini menjadi ini Pak apa namanya bagus gitu, materi vlog yang bagus buat para pemangku kepentingan dunia traksi gitu ya Pak ya. Seperti itu kira-kira Pak Bram. Iya. Mungkin Pak Bram ada tambahan lain lagi Pak ya yang bisa ditambahkan gitu Pak dari isu Betul ini. Pak. Ada isu yang mau ditambah apa poin lagi yang ingin tambahkan disampaikan oleh Pak Bram? Iya, jadi sebagaimana ya saya rasa untuk penyakit akibat kerja ya itu Pak ya, Ya, mungkin pada waktu yang lain nanti kalau misalnya ada contoh kasus yang yang cukup bagus bisa kita apa namanya bahas ya, terkait dengan penyakit akibat kerja ini. ya, Tapi waktu yang lalu sebenarnya saya sudah sampaikan itu yang kejadiannya yang di pelabuhan kita ya pada waktu itu. Itu sangat relevan. Jadi dan harapannya sih ini menjadi pembelajaran buat ya, semua eh, pihak ya, tidak hanya di kita tapi di semua dunia kerja. Ini betul. bisa menjadi pembelajaran supaya kontrol terhadap apa namanya pencegahan terhadap penyakit akibat kerja ini betul-betul bisa diminimalisir gitu ya. Di Iya, kantor itu juga sering itu Pak sebenarnya, tetapi kantor ya. sering terabaikan. Iya, Nah, iya. contoh misalnya begini Pak, Bapak bekerja di suatu ruangan yang eh, pencahayaannya kurang begitu Oke, ya. ya. Ya, itu juga bisa menyebabkan karyawan itu cepat untuk menggunakan kacamata semuanya begitu ya. Iya, iya. Benar itu. Karena mata itu dipaksa untuk berakomodasi terus begitu ya. Ah, ah. Nah, Jangan. itu bagian penyakit akibat kerja sebenarnya, tetapi orang sering tidak tidak Iya, iya. mengabaikan saja begitu ya. Pencahayaannya kurang, Sehingga kemudian cahaya laptop komputernya terang gitu ya Pak ya. iya kan kalau laptop kan memang resolusi apa cahayanya memang tinggi gitu ya, Iya, iya. tetapi maksud saya tadi secara pencahayaan ruangan begitu dia yang kurang begitu, Iya. sehingga eh, begitu bekerja 3 tahun atau 4 tahun ya harus sudah menggunakan kacamata. Oke. Sering orang merasa itu sebagai hal yang normal gitu ya, Iya, tetapi iya. kalau kita evaluasi sebenarnya bukan hanya normal itu, sebenarnya bagian dari penyakit akibat kerja bisa Iya. saja. Iya. Dan kebetulan juga perusahaan ada juga ya tanggungan kita berobat mata ya Pak ya. Ada coverage-nya juga di situ. Iya. Walaupun tentunya lebih baik tidak menggunakan yang hal itu kan Pak Cok. Yalah, setuju itu. Jadi lebih baik ya perusahaan juga apa namanya mengurangi penggunaan biaya itu dengan menambah fasilitas Iya. di kantor supaya lebih sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah untuk bekerja begitu. Baik, baik. Karena kalau saya bisa kasih feedback juga atau kepada Pak Bram, kalau Pak Bram itu memang di grup Bapak itu sendiri juga produk variannya banyak gitu ya Pak ya, tidak hanya perkebunan tapi ada pertambangan, ada pelabuhan, macam-macam itu Pak. Nah itu kan macam-macam juga itu anunya, spesifikasi dari potensi penyakit akibat kerja yang terjadi ya, potensi yang dapat terjadi. Betul, betul Pak. Ini kan saya lagi dorong supaya yang di kapal Ya, itu salah satu APD yang mereka harus gunakan itu adalah kacamata ribbon, Pak. oh, oke. Nah, karena kalau tidak, karena dia terpapar oleh pencahayaan yang tinggi setiap hari, begitu ya, Heeh. itu akan menimbulkan katarak yang cepat buat karyawan itu.
Katarak ya Pak ya? Iya, 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 iya. Iya Pak, karena katarak itu penyebabnya oleh pencahayaan. Jadi bola mata itu matang Pak oleh pencahayaan itu. Oh, oke. Kering dia kan Pak. Kalau ini ada di lampiran 4 Romawi nih Pak, penyakit spesifik nih Pak, kalau di 4 Romawi ini Pak, yang disebabkan oleh proses kerja nih Pak, kerjaan proses kerja, langsung paparan yang dialami secara dibuktikan dan dapat dibuktikan ilmiah menggunakan metode tepat. Contoh penyakit spesifik yaitu nistagmus, nistagmus pada penambang. Mungkin kategorinya penambang ini ya, penambang yang ada. Oke Pak Bram, jadi dari saya cukup ya mungkin di sesi ini atau di vlog ini melalui Zoomcast. Mungkin ke depannya kita bisa update-update lagi Pak. Mungkin 10 episode ke depan lagi Pak Bram ya. Karena Boleh, subjek atau nanti mengenai dilihat saya banyak. Pak, kalau misalnya ada saya ada topik yang cukup hangat menurut saya, nanti saya juga bisa info ke Pak Cuk. Oh iya, menjadi studi kasus ya. Atau Pak Cuk juga ada dengar sesuatu, mungkin juga bisa menyampaikannya ke saya. Ya. Kita komunikasi gitulah. Ya baik, terima kasih banyak Pak Bram untuk kesempatannya nanti kerjasamanya. Dari saya itu dulu ya Pak Bram. Pak Bram juga Baik. Selamat beristirahat, waktu Indonesia Tengah ini sudah hampir maghrib di sana. Iya Pak Cuk. Baik, terima kasih Pak Bram, sehat-sehat di sana. Salam Ya. teman semuanya. Mari Pak, selamat sore. Baik Pak Cuk. Ya, sehat selalu Pak Cuk. Ya, selamat sore Pak Bram. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak. Gigir manimu